Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang berjudul Harmoni Kewajiban, Hak Negara dan Warga Negara dalam Demokrasi. Yaitu ada anggotanya, yaitu saya sendiri Arni Ramadhani, ada Sadam, Rizky Wiryadinata, dan Gilang Adika Surya. Selanjutnya untuk isi akan dibawakan oleh teman saya yang bernama Sadam. Baik, di sini saya akan menjelaskan konsep urgensi harmoni kewajiban hak negara dan warga negara. Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sistem kerajaan pada masa pemerintahan, kerajaan konsep yang biasa digunakan cenderung terkesan mengesampingkan konsep kewajiban sebagai titik tolak rakyat dalam bertindak baik antara hubungan pemerintah dengan rakyat. Situasi ini kehidupan di Indonesia, politik daerah jajahan mendorong aspek kewajiban sebagai postulat. Selanjutnya, hak adalah suatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Sedangkan kewajiban adalah suatu yang wajib dilaksanakan atau keseharusan. Selanjutnya yaitu tentang fungsi harmoni, kewajiban dan hak negara warga negara Indonesia. Secara garis besar, hak dan kewajiban warga negara yang telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 mencakup berbagai bidang. Yang pertama yaitu bidang politik, bidang pemerintahan, bidang sosial, keagamaan, pendidikan, ekonomi, dan pertahanan. Yang selanjutnya yaitu fungsi hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara Indonesia yang pertama itu setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama rata di mata hukum dalam pemerintahan. Yang keempat, setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang terakhir yaitu setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran yang tepat. Dan materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi kewajiban warga negara Indonesia. 1. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang dibawakan Sadam. Kewajiban warga negara Indonesia. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Setiap warga negara wajib membayar pajak retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Ketiga, setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum pemerintah tanpa kecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Keempat, setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk, dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah Indonesia. Yang kelima, setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan dan membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Oke, selanjutnya sumber historis sosiologi politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. A. Sumber historis, yaitu memberikan kontribusi terhadap perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia yang memicu terjadinya peristiwa yang penting sebagai berikut. Magna Carta 1215, Revolusi Amerika 1276, dan Revolusi Prancis 1789. Lanjut yang ke B,
sumber sosiologis personal yang mungkin dihadapkan terhadap warga negara Indonesia. Salah satunya memudarnya rasa nasionalisme yang terhadap bangsa Indonesia, demokrasi, dekadensi moral, memudarnya norma aturan yang berlaku. Ilmu sosiologi mencoba memberikan gambaran tentang perubahan yang terjadi pada warga negara Indonesia, perubahan yang terjadi pada struktur sosial dan sistem budaya. Dengan demikian, ilmu sosiologi memberikan solusi terhadap permasalahan sosial dan sistem kebudayaan. Lanjutnya poin C, sumber politik. Kemerdekaan negara Indonesia dilandasi oleh landasan politik yang kuat. Sumber politik menjamin kemerdekaan Indonesia dengan seluruh alat dan kelengkapan negara Indonesia dalam Undang-Undang 1945. Undang-Undang 1945 sendiri telah mengalami bentuk perubahan bila dilihat dari proses amandemen yang sudah 4 kali dilaksanakan, yang tertuju revisi dan mengkaji ulang yang ada saat ini menjadi tuntutan warga negara Indonesia. Lanjutnya dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Lanjut gua. Apa dia? Lanjut aja dulu. Lanjut dari ulang. Oke, selanjutnya dinamika dan tantangan harmoni kewajiban hak negara dan warga negara. 1. Aturan dasar ihwal pendidikan dan kebudayaan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembukaan Undang-Undang 1945 secara tidak langsung memberikan dan menamakan nilai-nilai Pancasila dalam pasal 31 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945. Nomor 2, aturan dasar ihwal perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial Indonesia sebagai negara kesejahteraan bertanggung jawab meningkatkan perekonomian dan kualitas pelayanan umum yang baik. Yang ketiga, aturan ihwal usaha pertahanan dan keamanan negara, hak dan kewajiban wajib hukumnya untuk diterima semua warga negara di Indonesia, di mana aturan tersebut tertulis dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, aturan dasar ihwal hak dan kewajiban hak asasi manusia. Hak asasi manusia sejatinya merupakan hak mutlak absolut untuk diterima warga negara dalam kehidupan sebagaimana dalam perubahan beberapa yang cukup besar setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 jilid keempat, aturan dasar mengenai hak asasi manusia. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi tersebut. Terakhir. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak warga negara Indonesia. Yaitu yang pertama, agama. Di Indonesia sendiri, hukum yang mengatur segala sesuatu tentang agama tertulis dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan yang saat ini kita tempuh tidak semata-mata tidak mempunyai aturan hukum. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Yang kedua, pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan yang saat ini kita tempuh tidak semata-mata tidak mempunyai aturan hukum. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 berisi tentang rumusan dan tujuan pendidikan nasional. Yang ketiga, perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Asas kekeluargaan digunakan dalam perekonomian nasional karena harus mengedepankan kepentingan bersama sehingga pekerjaan dapat cepat selesai dan hasil yang baik. Yang keempat, yaitu pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat 2. Usaha pertahanan negara dan keamanan negara diwujudkannya dengan adanya sistem pertahanan negara dan keamanan negara yang mana tugas mulia tersebut diemban dan rakyat mengamanahkan tugas untuk menjaga kedaulatan NKRI kepada TNI dan Polri.
Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.